Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman guru di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan berbagi mengenai apa saja sih yang dipelajari di PPG, khususnya pendidikan profesi guru dalam jabatan. Kita buka yang pertama. Kalau saya sih suka bukanya itu dari portal SIM PKB ya. Jadi terlihat keseluruhan program-program GTK Kemendikbud yang dilaksanakan. Yang pertama, saya akan buka PPG dalam jabatan. Yap, sudah terbuka. Kita lihat apa saja nih yang jadi pembelajaran di LMS. Oke. Udah terlihat semua ya. Bapak Ibu, di alur belajar pendidikan profesi guru ini kita harus pahami dulu apa sih tujuan dari pendidikan profesi guru. Intinya yang pertama adalah agar guru-guru memiliki kemampuan literasi, teknologi informasi, komunikasi, inovatif, serta keterampilan berbahasa yang digunakan untuk mengelola pembelajaran berbasis masalah dan berbasis proyek. Makanya ada dua, dan itu ada PJBL dan ada PBL. Nah, lulusan PPG ini diharapkan memiliki karakter unggul, kompetitif, cinta tanah air, dan punya kemampuan era revolusi industri 4.0 yang mampu berpikir kritis atau critical thinking dan bisa melakukan pemecahan masalah atau problem solving, dan serta memiliki komunikasi, kolaborasi, dan kreatif tentunya. Jadi di PPG ini ada beberapa step nih yang akan kita lewati Bapak Ibu semua. Yang pertama yaitu pendalaman materi, lalu pengembangan perangkat pembelajaran, ada uji komprehensif, ada PPL. Kita buka dulu di pendalaman materi ya Bapak Ibu. Nah, di pendalaman materi ini Bapak Ibu akan melakukan ada 3 step juga. Mulai dari identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, dan penentuan penyebab masalah. Nah, di setiap step ini kita akan mengerjakan lembar kerja. Mulai dari kebelibet nih. Mulai dari lembar kerja 1.1, 1.2, dan 1.3. Di identifikasi masalah Bapak Ibu semua, di LK 1.1 ini kita membahas mengenai jenis permasalahannya. Jadi Bapak Ibu akan membahas atau merancang permasalahan yang terjadi selama ini dalam pembelajaran. Jadi permasalahannya itu dituliskan. Boleh sih permasalahan misalnya mengenai pedagogik atau literasi dan numerasinya bagaimana dalam kelas, atau bisa juga kesulitan belajar siswa terhadap siswa berkebutuhan khusus, atau masalah pembelajaran atau berdiferensiasi boleh juga, atau membangun hubungan guru dengan siswa serta orang tua, atau juga mungkin menemukan permasalahan di pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif yang berdasarkan karakteristik materi dan siswa, itu contohnya. Atau boleh juga permasalahan dari materi terkait literasi numerasi, advanced material, dan miskonsepsi atau HOTS bisa juga, atau pemanfaatan teknologi atau inovasi pembelajaran yang akan dibahas dalam permasalahan Bapak Ibu semua. Nah, di LK 1.1 ini juga selain Bapak Ibu menjelaskan mengenai jenis permasalahannya, Bapak Ibu juga melakukan apa-apa masalah yang diidentifikasi. Step by step dituliskan, lalu menganalisis identifikasi masalah tersebut. Itu di LK 1.1. Nah, kita kembali ke eksplorasi penyebab masalah. Kita akan mengerjakan LK 1.2. Apa sih yang dilakukan? Di LK 1.2 ini ada eksplorasi penyebab masalah nih. Jadi dari masalah yang telah diidentifikasi di LK sebelumnya, lalu kita melakukan nih hasil eksplorasi penyebab masalahnya apa. Serta jangan lupa menganalisis eksplorasi penyebab masalah tersebut. Selanjutnya di LK 1.3 penentuan penyebab masalah, Bapak Ibu guru semua akan mengisi lembar kerja 1.3, yaitu yang pertama, hasil eksplorasi penyebab masalahnya apa, akar penyebab masalahnya apa, lalu menganalisis akar penyebab masalah tersebut. Dan yang terakhir di LK 1.4 Bapak Ibu melakukan
kajian D1 masalah terpilih yang akan diselesaikan. Jadi pilih salah satu dari banyaknya permasalahan yang Bapak Ibu angkat di LK-LK sebelumnya. Jadi pilih satu dari masalah terpilih yang akan diselesaikan itu apa, lalu akar penyebab masalahnya apa. Jadi pilih satu untuk difokuskan dalam kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, kita lanjut ke pengembangan perangkat pembelajaran nih. Di pengembangan perangkat pembelajaran ada eksplorasi alternatif solusi, ada penentuan solusi, ada pembuatan rencana aksi, dan pembuatan rencana evaluasi. Nah, di step ini, di step mata kuliah yang kedua ini, Bapak Ibu akan menemukan lembar kerja 2.1 yaitu eksplorasi alternatif solusi. Di sini Bapak Ibu akan mengisi lembar kerja itu. Yang pertama, di kolom pertama itu adalah masalah terpilih yang akan diselesaikan. Jadi step dari pendalaman materi itu akan dilanjutkan di di LK 2.1 ini. Nah, jadi mulai dari akar penyebab masalahnya apa ditulis kembali, lalu eksplorasi alternatif solusi serta analisis alternatif solusi. Jadi Bapak Ibu semua harus banyak literatur dan banyak bertanya, baik kepada rekan sejawat yang senior, baik kepala sekolah juga boleh, pengawas sekolah, dan ahli di bidang pendidikan gitu. Jadi banyak bertanya dan juga banyak membaca buku, membaca jurnal, literatur dan lain sebagainya. Perbanyak literatur di modul di MK pendalaman materi dan pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, selanjutnya di LK.2.2 masih di pengembangan perangkat pembelajaran, Bapak Ibu akan belajar bagaimana materi penentuan solusi. Nah, dalam menentukan solusi, Bapak Ibu akan mengisi lembar kerja 2.2. Yang pertama adalah eksplorasi alternatif solusi, lalu solusi yang relevan, setelah itu analisis penentuan solusi dan analisis alternatif solusi. Wow, luar biasa perjalanannya ya. Lalu ada uji komprehensif dan PPL. Nah, praktik PPL ini dilaksanakan berkelanjutan dari pengembangan perangkat pembelajaran tadi ya Bapak Ibu. Jadi setelah membuat perangkat ajar, mulai dari membuat RPP, setelah itu membuat bahan ajar, lalu membuat media pembelajaran, lalu LKPD atau lembar kerja peserta didik, Bapak Ibu semua juga akan membuat kisi-kisi instrumen dan rubrik penilaian. Itu kalau K13 kurikulum 2013. Kalau kurikulum Merdeka sama saja, tapi hanya penyebutan atau namanya aja yang berbeda. Misalnya modul ajar, terus Bapak Ibu juga tetap menyusun RPP-nya bagaimana, modul ajarnya, bahan ajarnya, terus medianya, LKPD-nya, serta kisi-kisi dan instrumen rubrik penilaian. Nah, seperti itu. Buat LK-LK-nya nanti akan saya jabarin lagi ya Bapak Ibu di channel saya berikutnya. Kepoin terus. Dan semangat selalu buat rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.